ternyata sekali lagi MKC itu sudah dihajar, dipukuli, dianiaya, dan ngeri sekali. Tetapi tadi ya, berita dari TV One terutama gitu ya, juga yang lain, wah penistaan. Tetapi saat ini bagaimana? Kenapa kok tidak diviralkan tentang pemukulan terhadap MKC yang jelas-jelas itu melanggar HAM? Nah juga detik.com ini juga sudah Detik News ini kan juga sudah memberitakan, ya syukurlah sudah memberitakan Polri ungkap kondisi Muhammad Kece yang dianiaya sesama tahanan di rutan. Betul. Tetapi ini dia, polisi mengindikasikan Muhammad KC tidak mengalami luka yang parah sehingga tetap berada di rutan Barreskrim. Wah, ini sangat menyedihkan karena mukanya memang lebam-lebam dan diduga ada rusuk yang patah loh. Bahkan ada berita mukanya itu sampai dilumuri dengan kotoran manusia. Wah, ini kan sebuah penghinaan yang luar biasa ya saudara ya. Kalau yang lain-lain kadrun-kadrun ada yang komen-komen di live chat, ya syukurin, memang hama, memang ini. Oke, kamu ngomong gitu, kalau itu bapakmu yang diperlakukan mereka gimana? Kira-kira bagaimana? Kalau itu mamamu, kalau itu papakmu, bapakmu itu yang kamu hormati, dilakukan seperti itu. Anda mau ngomong rahmatan lil alamin, atau Anda yang Kristen mengatakan agama yang penuh kasih, dan lain sebagainya apapun juga. Luar biasanya firman Tuhan dari kitab suci saya ya. Dari buahnya lah engkau lihat orang itu. Jadi nggak usah keluar-keluar. Jadi perhelatan yang terjadi saat ini di dunia persilatan di Indonesia ini, saya tidak perlu mempelajari kitab suci agama. Cukup melihat output yang di luar itu. Benar nggak itu representasi dari agama? Dijawab oleh Tuhan, saudara. Ya. Jadi ketika terjadi kesatuan, saudara, unity ya, di antara orang percaya dimanapun, saudara, karena memang kasus ini diliput secara internasional, baik rekan-rekan kita yang ada di Malaysia, Singapura, Timor Leste, bahkan India, Australia, Amerika, bahkan negara-negara yang di Eropa, saudara, ya itu juga ikut mengamati kasus yang dialami oleh Bapak MKC ini, saudara. Nah, tentu sebagai orang percaya kita diajarkan untuk berdoa ya sesama tubuh Kristus, saudara, dan saya yakin ya God make a way. Akhirnya Tuhan membuka jalan dan kita juga berdoa agar kepolisian ya dalam hal ini Bapak Kapolri ya Kabar Reskrim, saudara, itu diberikan roh keberanian. Maka ya tadi pagi kurang lebih jam 7 saya mendapatkan nama pelaku daripada penggebukan itu, saudara, yaitu Irjen Napoleon Bonaparte. Nah ini, saudara ya. Ya, jadi saya akan memberikan kronologisnya ya, perjalanan pertama Muhammad Kece ditangkap hingga sampai ke Barreskrim. Dan semestinya saya sudah berunding dengan teman-teman ya, teman-teman dari pengacara, kita akan membantu Pak Kece ya, Pak Muhammad Kece, walaupun teman-teman itu tidak termasuk di dalam tim lawyer ya, kita hanya melacak tadinya. Tapi sudah ada pengakuan dan sudah melalui penyidikan ya, karena sudah meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, ditentukan ya penganiaya atau penyiksa saudara kita Muhammad Kece adalah Irjen Napoleon Bonaparte. Ya. Jadi perjalanan saya akan balik tarik benang ke belakang sedikit. Perjalanan Pak Kece waktu ditangkap adalah tanggal 24 Agustus 2021. Ya. Ditangkap di Bali. Diinapkan semalam ya karena pesawat sudah malam, akan sedikit ya. Jadi perjalanan saya akan balik tarik benang ke belakang sedikit. Perjalanan Pak Kece waktu ditangkap adalah tanggal 24 Agustus 2021 ya. Ditangkap di Bali. Diinapkan semalam ya karena pesawat sudah malam, mungkin tidak dapat pesawat ya. Sudah malam, mereka nginap di Polda sana.
Dan penyidiknya juga menginap, tapi sebelumnya dilakukan tes PCR ya, atau antigen. Tanggal 25-nya mereka dibawa ke Bareskrim dan tiba di Bareskrim sudah gelap juga ya. Jadi ditangkap jam setengah 8 malam, kira-kira tiba di Jakarta sehabis maghrib ya. Sehabis maghrib ya. Jadi di situ adalah tanggal 25. Ya, tanggal 25 begitu datang langsung dibawa masuk ya ke ruang penyidik ya di lantai 17 kalau tidak salah ya, di Bareskrim lantai 17. Karena kalau di ruangan cybercrime itu ada di lantai 15 ya, kalau tidak salah tolong dikoreksi ini. Tanggal 26 pagi ya, itu tanggal 25 masuk. Tanggal 26 pagi atau di atas jam 00 ya, di atas jam 12 malam, terjadilah penganiayaan. Ya, terjadilah penganiayaan di situ. Setelah dianiaya pada jam kerja. Kita berbicara pada jam kerja tanggal 26 ya, itu kita ambil kalau jam kerja berarti dari pagi sampai jam 5 sore. Dibuat surat laporan bahwa Muhammad Kece merasa dianiaya. Dibuat laporan, dilakukan penyidikan. Tadinya agak terlambat nih, ya tadinya agak terlambat berita ini. Karena setelah tanggal 26, saudara saya, Sandy Ebenezer Situngkir, ya itu datang ke Bareskrim. Dan bertemu dengan mereka-mereka yang mempunyai jabatan cukup tinggi di sana ya. Jadi saya mau mengklarifikasi bahwa saudara saya sudah bekerja dengan hati ya, bukan dengan ini ya, karena merasa kita ini adalah satu iman semua. Dan mungkin saudara saya, saudara Sandy Ebenezer, mungkin lebih religius daripada saya. Ya, jadi Bapak Sandy bertemu dengan Wadir Cyber, yaitu Bapak Imawan ya, dan bertemu dengan Kasubdit Bapak Kombes Reinhard Hutargaul. Dan diberikan informasi bahwa Bapak Kece baik-baik saja, tidak disentuh. Karena Bapak Sandy mau menemui Muhammad Kece tidak diberikan waktu dengan alasan isoman 7 hari. Yang pertama adalah isoman 7 hari. Ya, jadi tim pengacara yang pertama, yaitu saudara saya yang dipimpin oleh saudara saya Sandy Ebenezer, ya, dia sebagai pengacara dia harus mengikuti hukum. Katanya dari Menkumham ya dikeluarkan surat isoman selama 7 hari. Setelah 7 hari, tapi sebelum sampai waktu 7 hari terjadilah perbedaan pendapat antara keluarga dengan waktu itu peralihan dari Yusuf Manubulu ya. Dari keluarga dengan Yusuf Manubulu, habis itu beralih dengan yang namanya Bapak Saibuddin atau ada yang namanya bisa tersangkut-sangkut ada JPZ ya. Jadi itu adalah urusan intern mereka. Jadi hilanglah kasus itu. Suara itu hilang ya, yang tadinya harusnya ditindaklanjutin, ada kunjungan-kunjungan, tapi mereka tidak bisa bertemu. Habis itu setelah ada informasi lagi bahwa isoman berlaku 14 hari. Di situ sudah ada kecurigaan daripada kami. Ya, karena apa? Normalnya orang isoman itu maksimal adalah 7 hari. Mengapa bisa sampai 14 hari? Di sini ada suatu permainan, suatu drama ya yang dilakukan di Bareskrim ya terhadap saudara saya Bapak Muhammad Kece. Ya. Begitu sudah ada peralihan atau pergantian pengacara oleh saudara saya juga ya, Bapak Herbert Aritonang, datanglah ke Bareskrim dan bertemu dengan Muhammad Kece. Di situ bercerita semua Muhammad Kece dengan Bro Herbert Tonang ya, Herbert Tonang. Di situ diceritakan jelas. Makanya pada saat itu juga besoknya ya, saya mengeluarkan konten yang saya bilang itu digebukin pingsan, siuman digebukin lagi. Itu adalah suatu kebenaran. Saya memberikan sinyal kepada saudara-saudara semua ya,
kepada saudara-saudara saya YouTuber, kalau ada kasus seperti ini yang berhubungan dengan kemanusiaan, karena ini adalah sensitif, harusnya dibuka selebar-lebarnya, digaungkan sebesar-besarnya. Karena apa? Konten-konten kita didengar oleh dunia. Konten saya didengar oleh Amerika, didengar oleh Australia, dari Asia ada Malaysia, ya, Shalom Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan. Mengapa harus ditutup-tutupin? Ada apa? Ini kan ada pertanyaan buat saya. Oke, kita kembali lagi. Habis itu diadakanlah dengan adanya teriakan-teriakan dari kita, rupanya ada perhatian dari Kabareskrim, Bapak Agus Andrianto dan Bapak Listio Sigit Prabowo. Yang sering dianggap satu kebiasaan menjadikan kita juara. Mereka sudah tahu kalau ini berarti sudah tercium di luar, sudah gaungnya sudah sampai di luar. Dilakukanlah penyidikan. Nah, cepat dilakukan penyidikan. Inilah gunanya kita meneriakkan suatu keadilan, suatu kebenaran. Ya. Di waktu saya membawakan konten itu, mereka semua mungkin, ya tapi tidak banyak sih, mereka pada percaya saudara-saudara saya. Mungkin ada 20-30% dibilang saya hoax. Tapi apa yang saya berikan adalah suatu fakta kebenaran. Bahwa terjadi penyiksaan oleh, saya tidak tahu, oknum pertama saya tidak tahu, tapi dilakukan di Bareskrim. Entah itu di dalam rutan, maksudnya di dalam sel, isoman, atau di dalam ruang penyidik. Ya. Ini mesti harus diungkap semua. Saya mohon kepada Bapak Kabareskrim sampai kepada Kapolri untuk membuka selebar-lebarnya, berbuatlah jujur. Ya, karena Anda tidak hanya dilihat oleh mata kita, tapi Anda dilihat oleh Tuhan yang Anda tidak bisa lihat. Ya. Kebenaran ungkap. Karena sudah terjadi suatu penyiksaan. Ini bukan hanya pemukulan, tapi penyiksaan. Karena dipukulin sampai pingsan, setelah bangun dari pingsan atau siuman, dipukul lagi. Dan yang memukul itu badannya lebih besar daripada si Muhammad Kece. Kalau kita mungkin kita bisa berhadapan ya, bisa lawan ya, tapi mungkin berbeda dengan Muhammad Kece, karena Muhammad Kece saya melihat bukan seorang yang bandel ya. Karena dia dari dulu sepertinya berhubungan dengan religius. Kalau saya orang lapangan, saudara-saudara saya pengacara orang lapangan. Jadi apapun keadaan Muhammad Kece sekarang, saya sudah bilang kepada penjaga rutan dan penyidik, jangan sampai Muhammad Kece disentuh. Menyentuh Muhammad Kece berarti menyentuh orang Kristen seluruh dunia. Ya. Bukan seluruh Indonesia. Kami harus mengatakan itu. Karena kami tidak membela Muhammad Kece, tidak membela Tuhan kami, tidak membela agama kami. Kami membela kebenaran. Kebenaran di atas kebenaran. Kalau Muhammad Kece hanya mengatakan itu, dan ada dasarnya. Tetapi sumber fitnah itu adalah muncul dari mulut Abdus Somad yang mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Di salib, kata-kata di salib ada jin kafir tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Jadi Abdus Somad menggunakan asumsi sendiri, mulut kotor, mulut jahat. Dan itulah yang menjadi pemicu fitnah yang muncul ini. Dan banyak orang yang menanggapi omongan Abdus Somad. Termasuk Muhammad Kece. Muhammad Kece justru jin itu ada di dalam Al-Quran. Jin itu ada mengerubuni Nabi Muhammad. Dengan membaca surat Al-Jin, surat ke-72, ayat 19. Itu jelas-jelas sekali ayatnya ada dan Muhammad Kece membaca berdasarkan tertulis dalam Al-Quran. Jadi
Sebenarnya Muhammad KC itu tidak salah. Oleh karena itu tuntutan saya, bebaskan Muhammad KC atau tangkap Abdul Somad. Ya, harus ditangkap. Yang menjadi pertanyaan. Oke, baik. Jadi itu cukup tegas ya saudara ya. Itulah bedanya kita ya. Dan mestinya ya dalil dilawan dengan dalil. Cuma masalahnya ini kan rempeyek semua. Dalil dilawan dengan laporan kan gitu. Dalil dengan lapor. Itu repot memang. Ya, oke. Cross check dulu. Itu sudah pasti dah. Saya nggak usah tanya pengacara, itu sudah pasti udah. Ya, subuh-subuh kita ada TikTokan dengan tim pengacaranya. Saya kaget. Masa di baris krim katanya MKC digebukin sudah pingsan, hidup lagi, disiram air atau apa ya, digebukin lagi, ya, sampai ini lagi, sampai terkapar lagi, terus dilumurin pakai tai orang mukanya. Wah, itu biadab sekali, ya. Kenapa saya bilang itu MUI? Kan MUI yang perintahkan penangkapan MKC, ya kan? Siapapun yang melakukannya, ya walaupun sesama tahanan ya, yang melakukannya sesama tahanan. Ya, tetapi itu atas restu dari MUI. Makanya saya bilang MUI perintahkan pembunuhan MKC. Itu namanya mau bunuh orang, ya. Itu orang timpang ya. Geblek ini MUI dan sudah tua, ya. Dan yang dia perbuat tidak sebanding dengan terorisme yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia. Yang diperbuat oleh MUI tidak sebanding dengan kekejaman dan kebiadaban orang Islam di Indonesia kepada orang-orang minoritas yang lain. Ya. Gila ini MUI ini, memang harus dibubarkan dan harus orang-orang ini harus dipenjarakan semua. Ya, dia pasti terlibat langsung. Ya, dari mana? Itu pesanan, tidak ada tahanan mau pukul orang, geblek apa. Dan siapa yang mau tahanan? Dan masalahnya terus kemudian pinter dia 14 hari diisolasi supaya nggak bisa divisum. Nah, kita tahu nih, semoga pengacara kita cukup pandai gimana caranya untuk divisum tuh. Ya, dan saya dengar keluarganya diteror juga, ketakutan. Ya, supaya Pak jangan digede-gedein Pak, nggak bisa, kudu kita bikin gede. KC ini adalah kita, ya. MKC ini adalah kita, ya. Urusan kita semua. Aduh, saya sampai ini kan nanti lawyernya ada di sini ya, tim lawyernya ya, saya nggak perlu sebutkan namanya, ada yang kasih tahu ke saya deh, nanti nggak enak juga lagi. Tapi itu pagi-pagi ya, jam 4 pagi, maksudnya jam 4 pagi waktu Eropa, saya lagi ngelilir begitu, ya, telepon saya, Pak ini gawat Pak MKC Pak, gimana? Aduh, saya bilang, waduh viralkan, jangan dulu Pak, nggak bisa Pak, ini harus diviralkan, saya bilang begitu, saya titip sama itu kan, sama Bro Pavel kan. Saya langsung kumpulin teman-teman, tolong diviralkan dong pagi-pagi. Nah, lawyernya kemarin teriak-teriak, jangan Pak, kata keluarga nggak boleh Pak, nggak bisa. Ini bukan urusannya keluarga lagi, urusan kita semua. Selama Anda masih ditakut-takutin sama orang Islam, Indonesia nggak akan merdeka. Nah, sekarang ini Anda ditakutin, dan saya berharap keluarganya MKC dengar, jangan mau ditakut-takutin, jangan mau diteror, lawan terus. Ya, kita itu mati-matian, kita akan kumpulin uang buat MKC ya. Kita akan urus. Nah, ini masalahnya dari kemarin ya kita nggak bisa ngomong siapa salah, bukan siapa salah, karena memang polisinya alasannya 14 hari, kita menghormati toh. Kita harus menghormati untuk apa namanya undang-undang yang dibuat untuk prokes 14 hari. Nggak taunya dipakai untuk menghilangkan jejak. Ya kan? Kan kurang ajar kan? Kita lihat informasinya bahwa Irjen Polisi Napoleon Bonaparte memukul wajah Muhammad KC sampai lebam dan berwarna ungu. Dan inilah penampakan terkini wajah dari Pak Muhammad KC, teman-teman. Kasihan sekali ya. Kasihan sekali teman-teman. Tersangka penista agama Muhammad KC babak belur setelah dianiaya oleh Irjen Polisi Bonaparte di dalam tahanan Mabes Polri. Dari foto yang beredar di media sosial terlihat wajah Muhammad KC, mata sebelah kirinya lebam dan berwarna ungu. Atas peristiwa itu, KC melalui pengacaranya melaporkan ke Barreskrim Polri
dan kini sedang keyakinan terhadap Tritunggal. Itu sudah mengalami penghinaan, penghujatan, pengejekan yang dilakukan secara terang-terangan oleh para penceramah Muslim. Melalui toa-toa masjid, mereka berteriak mengatakan bahwa orang Kristen adalah orang kafir. Mereka adalah penyembah bangkai, penyembah Tuhan yang berkolor, penyembah tiang jemburan. Itu adalah penghinaan, penghujatan yang secara terang benderang kita dengar saban hari. Melalui televisi, melalui rekaman di YouTube, melalui rekaman di CD. Itu diputar di masjid-masjid. Dan itu diperdengarkan secara bebas. Lalu bagaimana kalau andaikan kami punya prinsip seperti ini? Saya bersumpah akan melakukan tindakan terukur. Nah, karena tindakan terukur ini adalah sangat subjektif, maka bisa saja ini bisa ditafsirkan, ya, kalau bakar rumah seseorang itu adalah tindakan terukur. Atau bikin pincang seseorang, lumpuhkan kakinya adalah tindakan terukur. Wahai Sang Jenderal, saya sungguh sangat heran. Anda yang sudah ada di dalam penjara tapi masih bisa mengikuti berita di luar penjara. Ini sungguh ajaib, sungguh bin ajaib. Ya. Dan sayangnya juga, saya sangat menyayangkan bahwa Sang Jenderal punya filter di handphonenya, sehingga yang muncul itu adalah orang-orang yang membahas tentang kitabnya, Qurannya, membahas tentang nabinya, membahas tentang Tuhannya atau akidahnya. Di handphonenya punya filter sehingga itu tidak pernah muncul wajah, tidak pernah muncul suara dari Yahya Waloni, dari Insan Mokoginta, ya, dari Kainama, dari Nandar, dari Ustadz Taslim, Fadil Taslim, ya, Ustadz Firanda, dari Muhammad Ali, dari Zuma, dari para ustadz, para youtuber, para kristolog yang saban hari kontennya itu berisi penghujatan, penghinaan terhadap kekristenan. Yang pembahasannya adalah hanya seputar Alkitab, seputar teologi kekristenan, bahkan menjadikan diri mereka sebagai kristolog. Sayangnya itu tidak pernah nampak di handphone Sang Jenderal, sehingga dia tidak merasa bahwa itu pun perlu dihapus. Wahai Sang Jenderal, kalau Anda memang sungguh-sungguh punya jiwa kesatria, tolong berteriak lebih kencang lagi. Rekaman-rekaman penghujatan yang diputarkan di masjid-masjid itu supaya dihapuskan. Supaya setiap video-video penghujatan, penghinaan terhadap kekristenan yang masih berseliweran di YouTube itu segera ditarik oleh Menkom Info. Ya,